Halo teman-teman semua, teman-teman Junsun TV. Hari ini aku mau cerita, hari ini aku mau sharing bagaimana caranya menghindari kegagalan diet. Seringkali kita tuh udah semangat memulai diet, tapi pada perjalanan di awal bahkan kita tuh banyak gagal ya, banyak berhenti, banyak menyerah akhirnya ya, dan pada akhirnya kita tidak melanjutkan diet kita. Nah, maka dari itu aku selalu tekanin bahwa diet yang aku mulai itu diet yang jangka panjang, yang tentunya bakal bisa aku lakuin sampai nanti, dan aku juga berusaha untuk terus menjalankan ini dengan bahagia tanpa terpaksa, karena aku sendiri terus melakukan ini untuk mencapai tujuan yang aku benar-benar inginkan untuk diri aku sendiri. Nah, apa aja sih yang biasa menggagalkan diet kita tuh? Yang pasti yang pertama adalah ekspektasi. Kita selalu berekspektasi mengenai hal-hal yang terlalu, ekspektasi kita tinggi, kita terlalu menekankan hal-hal yang sebenarnya kurang realistis. Contohnya, misal kita memulai diet, terus kita berpikir bahwa dalam sebulan kita bisa turun 20 kilo, kita bisa turun 15 kilo, kita bisa langsung langsing, kita bisa langsung memiliki tubuh yang bagus, dan aku katakan itu mustahil. Kenapa? Pertama, tubuh yang sekarang kamu miliki ini pasti bukan bentuk tubuh yang langsung kamu miliki dari awal. Jadi misalnya aku mulai gendut tuh karena pasti aku memulai kebiasaan hidup yang gak bener bertahun-tahun. Gak mungkin dalam sebulan aku langsung segede gini, atau sebulan aku membesar dan naik 30 kilo atau 40 kilo bahkan 50 kilo. Itu gak mungkin. Ya pasti bertahap. Karena apa? Karena kan setiap harinya kita surplus kalori, dan itu terus menimbun, akhirnya kalori yang tidak terbuang itu tersimpan menjadi cadangan energi yang kita tahu itu adalah lemak. Terkadang kita tuh terlalu berekspektasi terlalu tinggi mengenai diet. Begitu kita diet, besoknya pengen langsung turun. Begitu diet, seminggu nggak ada perubahan. Begitu diet, lihat timbangan nggak turun-turun. Begitu diet, badannya sama aja. Begitu diet, intinya tidak ada perubahan yang kita inginkan. Tidak ada perubahan yang signifikan yang kita inginkan karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Makanya kemarin di video sebelumnya aku selalu ngasih tahu ke teman-teman bahwa kita harus mempunyai target yang realistis pastinya. Pada dasarnya ketika kita berekspektasi terlalu tinggi, kita pastinya juga akan kecewa. Kenapa? Karena tidak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, maka dari itu buatlah target-target yang realistis, seperti turun 2-4 kilo sebulan, dan yang turun itu diusahakan lemak. Karena kenapa? Ketika kita hanya menyusutkan berat badan, bisa aja kita hanya menurunkan kadar air dalam tubuh, atau malah massa otot kita sendiri yang turun. Nah, ketika massa otot kita turun, sudah pasti kebutuhan kalori setiap harinya kita tuh akan turun juga. Maka dari itu, makin lama yang diet, makin lama makin sedikit makannya, makin kurang. Nah, itu makanya kenapa aku anjurin bahwa yang diturunin tetap lemaknya dan menjaga massa otot kita tetap banyak dalam tubuh, supaya kita bisa makan cukup banyak dan menikmati diet ini dengan jangka panjang. Aku jujur kenapa berolahraga sedemikian rupa, karena apa? Karena aku seneng makan, teman-teman. Walaupun aku membatasi makanan yang masuk ke dalam tubuh, tapi pada dasarnya aku tuh pengen membentuk tubuh yang ideal tapi tetap bisa masuk makanan yang banyak. Gimana caranya? Makanya kenapa aku anjurin teman-teman untuk berolahraga, terutama angkat beban. Ketika kita melatih diri dengan angkat beban, massa otot dalam tubuh kita tuh banyak. Ketika massa otot itu banyak, maka kebutuhan harian kalori kita tuh akan meningkat. Seperti itu. Karena dalam hariannya tubuh membutuhkan kalori, membutuhkan energi.
untuk mengoperasionalkan tubuh kita. Nah, ketika massa otot kita banyak, tubuh juga membutuhkan kalori lebih banyak untuk asupan perharinya. Yang pertama, ekspektasi. Jadi, solusinya ketika kita berekspektasi, cukup pasang target yang realistis. Itu dijamin kita tidak akan kecewa, kita terus berjalan, kita terus menargetkan target yang jangka panjang dan juga goal-goal yang kecil yang kita lakukan setiap harinya. Contohnya, saya ingin berlari dari 5 menit beranjak ke 11 menit, dari 11 menit beranjak ke 20 menit. Dan misalnya kita men-set tujuan, akhirnya tuh kita memiliki tubuh yang ideal, bisa makan tanpa memikirkan kita akan kembali ke tubuh sebelumnya. Yang pastinya kita mengetahui kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga kita mengontrol nutrisi-nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Contohnya kita lebih memilah-milah protein, makanan berserat dibanding makanan bergula, makanan yang lebih banyak lemak, itu kita hindari. Hal-hal yang membuat diet kita gagal, yang kedua adalah kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Duh, si A turunnya cepet, aduh si B udah jadi lagi badannya baru sebentar, sedangkan aku gak berubah-berubah. Nah, kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Pada dasarnya setiap tubuh kita tuh berbeda, jadi kita gak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Aktivitasnya juga berbeda, massa otot dalam tubuhnya berbeda, metabolismenya juga berbeda, kadar lemaknya juga berbeda, segala halnya juga berbeda. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku selalu nyaranin ke teman-teman selalu berlomba untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jangan melihat orang lain seperti ini, jangan melihat orang lain seperti itu. Jadikan motivasi dan pacuan untuk diri sendiri itu baik, itu boleh. Tapi ketika kita membandingkan, kalau menurut aku sih akan sangat sulit untuk bersaing dengan orang lain. Kenapa? Karena mulainya aja berbeda. Dari startnya aja udah berbeda. Yang kedua, caranya juga berbeda. Yang ketiga, tubuh kita juga berbeda. Waktunya juga berbeda. Terlalu banyak hal-hal yang berbeda di antara kita dan orang lain. Maka dari itu, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kecuali menjadi pacuan untuk kita untuk menjadi lebih baik, itu sangat dibutuhkan. Tapi, semisal kita memikirkan hanya untuk mengalahkan orang lain atau menjadi lebih baik dari orang lain, itu menurut aku goal yang kurang bijaksana ya. Lebih baik kita menargetkan untuk mengalahkan diri kita yang sebelumnya. Contohnya sebelumnya kita lari cuman 10 menit, ya kita kalahkan diri kita, memaksakan diri kita untuk berlari 15 menit atau jogging biasanya 20 menit, kita jogging 30 menit. Jadi kita mengupgrade diri kita untuk menjadi versi terbaik kita. Jangan memikirkan bahwa kita harus mengalahkan orang lain. Karena kita berada di track yang berbeda. Kita berada di track sendiri dengan diri kita yang lama. Dan kita harus menjadi juara, harus memenangkan pertandingan itu dari diri kita yang lama. Itu pesaing kita. Jadi jadilah versi terbaik kamu dalam diri kamu. Makanya kenapa aku selalu tekanin juga motivasi yang benar dari diri kamu sendiri. Jangan mencoba menjadikan motivasi yang semu. Jadikan motivasi untuk diri kamu sendiri. Maka dari itu kamu akan terus berjalan karena itu untuk diri kamu sendiri. Nah, ini juga harus diingat sama teman-teman. Ketika kita diet, ketika kita menjaga tubuh kita, ketika kita membuat diri kita lebih baik dan lebih sehat, itu adalah investasi Anda terhadap diri Anda sendiri. Bukan menginvestasikan diri Anda, waktu Anda, usaha Anda untuk orang lain, bukan. Tapi investasikan waktu Anda, usaha Anda, keringat Anda untuk diri kamu sendiri. Supaya kamu gak sakit di kedepan hari, tidak punya penyakit seperti diabetes atau kolesterol atau yang lainnya karena faktor makan. Kalau faktor keturunan beda lagi. Tapi ketika kita mengubah pola hidup kita, mengubah pola pikir kita, mengubah pola hidup kita, mengubah pola tidur kita, mengubah pola latihan kita, aktivitas kita, itu untuk diri kamu sendiri. Jadi yang terpenting adalah mencari motivasi yang benar-benar untuk diri Anda. Jangan hanya berpikir mencari motivasi untuk dilihat orang lain. Hal-hal itu tuh sebenarnya semu. Kenapa? Ketika kita kurus, orang bakal tetap mencibir kita, ya.
dicibir, wah terlalu kurus. Nanti kalau misalnya kita ngegendutin lagi gitu, kok jadi gendut lagi. Jadi kita tidak akan pernah bisa memuaskan orang lain. Jadi jadilah dirimu sendiri, berfokuslah pada dirimu sendiri. Jadi yang ketiga adalah motivasi yang salah. Sering banget aku juga menjalani hal-hal seperti diet ini untuk dilihat orang lain. Pada akhirnya apa? Kita hanya akan mencari motivasi semu, kita hanya mencari goal semu. Kenapa? Ya terkadang kita udah bagus badan menurut kita, menurut orang belum cukup bagus. Menurut si ini badannya terlalu berotot, menurut si ini terlalu skinny, menurut si ini gak ada perubahan dan lain-lain. Jadi berusahalah mencari motivasi yang benar untuk diri kamu. Jadi yang pertama, ekspektasi kita terlalu tinggi. Yang kedua, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, sadari motivasi kita bener nggak motivasi untuk diri sendiri atau hanya motivasi sesaat. Oke? Karena perjalanan ini cukup panjang, perjalanan ini akan terus kamu lakukan sampai seumur hidup. Kalau misalnya kita bisa, maka dari itu carilah motivasi atau tujuan, goal-goal yang berfokus pada diri sendiri. Yang selanjutnya, terlalu ekstrim, terlalu strict ya. Seringkali kita itu melakukan diet itu terlalu ekstrim, terlalu strict, karena sesuatu yang berlebihan itu pastinya gak baik. Aku sering banget diet strict, bahkan gak makan, bahkan olahraganya terlalu berlebihan ya, atau tidak memikirkan hal-hal di luar itu ya. Yang penting gue diet, yang penting turun kiloan, bahkan jarang minum dan lain-lain. Nah, fungsi organ kita tuh menjadi terganggu. Makanya kenapa kita lemes, kenapa kita gak bergairah, kenapa malah memilih diet ini tuh malah kita jadi gak semangat. Memilih diet itu tuh kita malah jadi lemes, malah jadi banyak rebahan, tidak mau latihan, tidak mau beraktivitas. Kenapa? Karena kita terlalu ekstrim, terlalu strict. Contohnya, misal aku menjalani diet yang aku lakukan untuk diri aku sendiri, dan aku melakukan itu tidak strict ya. Misalnya aku tetap makan ini, makan itu, tapi tetap dijaga, tetap ada batasan-batasan. Sedangkan teman aku, contohnya, dia strict banget. Ketika lihat aku tuh pasti dia, kok dia enak sih, gini. Kok dia kayak gitu sih, ya kan? Dan dia terus strict, dia tetap bener-bener berfokus bahwa nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, harus rebus-rebusan, nggak boleh yang banyak garam. Apa ini tuh? Akhirnya dalam seminggu, dalam 3 hari dia udah gak kuat, dia menyerah. Udahlah, gue emang gak bisa diet, gue gak cocok diet. Nah pada akhirnya dia cuma bisa menyerah gitu. Kenapa? Karena dia terlalu berpikiran hal-hal yang yaitu balik lagi strict gitu. Jadi dia gak menolerir hal-hal seperti itu. Makanya kenapa di langkah jitu diet ala Junsun, salah satunya adalah fleksibilitas. Jadi kita fleksibel. Kenapa? Karena kita pengen gaya hidup kita tuh terus panjang, gak cuman dalam jangka waktu singkat udah beres, ini sebulan beres, enggak. Tapi kita terus menjaga pola hidup kita sampai nanti mungkin kalau misalnya udah teman-teman udah mengerti pola hidup sehat, sel-sel tubuh kita tuh sebenarnya bisa berbeda dengan umur kita. Contohnya sel tubuh aku waktu aku mau mulai itu 42 tahun. Ya, sekarang sudah menjadi 36 tahun. Sedangkan umur aku masih 26. Aku juga pengen bahwa sel tubuh aku tuh lebih muda dari usia aku. Supaya ya regenerasinya lebih baik, ya tubuhnya juga lebih segar, lebih bugar karena lebih muda. Sedangkan kalau sel-sel tubuh kita lebih tua dari kita, ya pasti akan ada perlambatan secara regenerasi dan lain-lain. Maka dari itu banyak hal yang kita bisa capai ketika kita merubah pola hidup kita, pola tidur kita, pola makan kita. Seperti itu teman-teman. Jadi aku ingetin lagi motivasinya, ya striknya, fleksibilitas. Kita fleksibel. Terus juga jangan membandingkan dengan orang lain, yaitu berpatok dari diri sendiri. Terus juga jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kita set goal-goal yang realistis. Sebenarnya kenapa kita bisa gagal diet? Karena yaitu kita gak ngejalanin 7 langkah jitu dalam diet. Kita malah menjadi kontra dari 7 langkah itu. Contohnya, ketika kita ekspektasi tinggi, kita tidak realistis dengan target kita. Itu juga bertolak belakang. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu kontra dengan motivasi yang udah aku jelasin mengenai motivasi yang berpatok pada diri sendiri. Terus strict.
ya, strict, bertolak belakang dengan fleksibilitas. Jadi hal-hal yang menggagalkan kita dalam diet itu karena kita tidak memulai dengan 7 langkah jitu ala Junsun. Simpelnya seperti itu. Aku bisa cerita ini karena udah puluhan kali aku memulai diet. Aku juga berapa kali gagal. Ya, yang berhasil cuman zaman dulu waktu aku diet. Banyak hal juga yang aku lakuin dulu salah, makanya kenapa aku balas dendam akhirnya. Jadi ketika aku strict, begitu aku gagal, aku makan lebih banyak, aku pengen makan ini, makan itu. Malah jadinya tubuh aku malah gak bener gitu. Malah aku jadi naik timbangan, malah lemak tertimbun. Maka dari itu, ya tetaplah terapin fleksibilitas. Misalnya mau ada cheat day, silahkan cheat day. Tapi tetap ingat ada batasan. Kita mengontrol diri kita. Yang selanjutnya, kita tidak disiplin. Aku mau cerita sedikit teman-teman. Aku itu gak senang lari. Ya teman-teman, aku lebih senang futsal. Aku lebih senang olahraga yang bareng teman-teman, kompetitif gitu ya. Lebih semangat. Dan tidak suka olahraga yang monoton gitu-gitu aja. Tapi aku belajar disiplin ketika aku lari pagi. Kenapa? Yang pertama, bangun paginya itu susah banget. Itu tantangan buat anak muda kali ya. Karena anak muda kan sekarang banyak yang bangun siang ya. Mencoba untuk bangun pagi itu benar-benar tantangan tersulit. Apalagi kalau cuacanya dingin, udah malas banget. Udah gitu juga aku gak begitu seneng lari, gak begitu seneng jogging. Aku lebih seneng olahraga lain seperti futsal dan lain-lain. Tapi dari jalan pagi, dari jogging pagi itu aku belajar satu hal teman-teman. Aku belajar disiplin. Kalau menurut aku disiplin itu bukan melakukan apa yang kita sukai. Itu mah gak usah disuruh juga, kita ngelakuin. Misalnya aku futsal, diajakin temen, jam berapa? Mepet-mepet. Udah gitu, aku kan dari Ciamis. Aku maksain ke Tasik, walaupun futsalnya di Tasik. Dimanapun aku cari, aku susul kalau futsal. Kenapa? Karena aku seneng banget sama futsal. Ya itu bukan disiplin. Disiplin itu ketika kita melakukan hal yang tidak kita sukai, yang kita paksakan untuk diri kita sendiri, supaya kita lebih baik, supaya kita belajar bahwa aku harus lakuin ini, aku harus lakuin ini. Nah itu memaksakan diri untuk hal yang positif tentunya ya teman-teman. Yaitu di situ kita belajar disiplin. Jadi ketika kita melakukan yang kita suka, menurut aku itu bukan disiplin. Kayak misal mengontrol makan, itu disiplin. Karena biasanya kita nggak senang dikontrol kan. Tapi ketika kita mengontrol pola makanan, kita belajar disiplin. Ketika ini bukan waktunya cheat day, ya, ini bukan waktunya kita makan yang sembarangan, atau kita pengen makan gorengan. Ketika kita memaksakan diri untuk menolak makan gorengan berlebih, contohnya kita makan tetap 1 atau 2, biasanya 4 atau 5. Itu tuh belajar disiplin gitu. Setiap harinya kita lakukan. Disiplin bangun pagi, disiplin olahraga, disiplin diet. Ya itu belajar hal-hal yang positif menurut aku. Yang terakhir adalah tidaknya persisten. Persisten itu apa sih sebenarnya? Yaitu daya uji kita, daya tahan kita. Juga kegigihan kita untuk terus melakukan. Ya sama lah berhubungan dengan konsisten, dengan komitmen. Begitu kita harus menolak, ya kita tolak. Misalnya ini bukan waktunya, ya kita tetap membatasi ya. Aku sekali lagi mengatakan bahwa kita harus fleksibel, oke, fleksibel. Tapi tetap ada batasan-batas. Kita harus tetap memiliki daya tahan dan daya uji. Yang paling utama adalah tahan uji dalam hal waktu. Ketika kita menjalankan ini, sudah pasti banyak tantangan, ya sudah pasti banyak malas, rasa malas, dan lain-lain. Ya kita harus tetap menjalankan ini dengan persisten, dengan gigih gitu ya. Adanya kegigihan kita dalam menjalankan itu. Jadi yang pertama, kita terlalu berekspektasi. Yang kedua, kita membandingkan orang lain. 3, motivasinya salah. Yang keempat, terlalu strict. Yang kelima, kita tidak disiplin. Misalnya sebentar diet, sebentar enggak. Misalnya dietnya sehari, enggak dietnya 3 hari, terus diet lagi. Ya kita enggak disiplin. Kita tetap harus melakukan itu dengan persisten, terus menerus dilakukan dengan kegigihan. Teman-teman jangan menyerah ya. Aku juga membuat video ini sebenarnya pedang bermata dua, nggak cuma buat kalian tapi juga buat diri aku sendiri, mengingatkan diri aku sendiri untuk disiplin,
membuat motivasi yang benar, tidak membandingkan dengan orang lain, tidak berekspektasi terlalu tinggi, serta belajar daya tahan uji kita. Kadang aku juga males, kadang juga capek ini itu, tapi aku maksain diri untuk berolahraga minimal. Tapi ketika aku memulai olahraga tuh aku merasa menang atas diri aku, atas rasa malas aku tuh. Bahkan aku bisa lebih semangat daripada latihan sebelumnya gitu. Jadi lawan rasa malas kita ketika kita misal malas latihan, ketika kita malas diet, ketika kita malas melakukan hal-hal aktivitas-aktivitas lainnya. Coba kita lakuin. Aku yakin ketika kita melakukan, kita bakal lebih semangat daripada melakukan sebelumnya. Karena kita udah menang nih ngelawan rasa malas kita. Ya. Aku juga mau nambahin, ketika kamu gagal diet seminggu, sebulan, ya berapa lama pun, jangan menyerah. Ya teman-teman, aku juga awalnya gak turun, atau dalam perjalanannya aku naik turun, kadang juga males, kadang juga apa, tapi ya lakuin terus menerus gitu. Gigih sama-sama ya melawan rasa malas, melawan alasan-alasan, sampai ada satu titik ketika hujan aku tetap jogging pagi-pagi. Ya mungkin bisa membuat sakit, tapi aku pakai jaket, aku tutupin, tetap pakai masker, aku tutupin pakai hoodie, ya tetap melakukan apa yang kita udah awali gitu ya. Ketika kita mau menyerah, ketika kita ngerasa kita gagal, kita ingat lagi kenapa kita memulai. Ketika kita pengen memulai untuk tubuh kita, ya percaya investasi untuk tubuh kita sendiri itu nggak sia-sia teman-teman. Untuk yang belum mulai, ayo sama-sama mulai. Yang udah mulai redup semangatnya, ayo jalanin lagi, semangat lagi. Yang udah berjalan dengan baik, terusin, jangan nyerah. Karena kamu udah berjalan sejauh ini, kamu udah lebih baik dari sebelumnya. Terusin, aku yakin satu saat nanti kita akan mencapai tujuan kita, keinginan kita untuk diri kita sendiri. Semangat teman-teman dietnya, semangat teman-teman mengubah pola hidupnya. Aku tahu merubah kemalasan, merubah sesuatu yang udah tahun menahun ada dalam tubuh kita, ada dalam kehidupan kita itu nggak gampang. Ya perlahan-lahan, nggak usah terlalu strict, berpikiran bahwa diet itu untuk jangka panjang ya, jadi bukan untuk berapa lama udahan, tapi terus berjalan ya, supaya kita juga tidak terlalu ekstrim, tapi kita menikmati perubahan ini sedikit demi sedikit. Pokoknya begitu melihat timbangan naik, begitu melihat timbangan stuck, jangan menyerah, terus lakuin, cek lagi, evaluasi lagi, dietnya bener nggak, pola makannya bener nggak, kalori yang dimasukin ke dalam tubuh kamu bener nggak, udah cukup olahraganya belum, aktivitas hariannya udah cukup banyak belum. Teman-teman cek lagi. Buat teman-teman yang belum mulai dan mau mulai, coba nonton dulu 7 langkah jitu sebelum memulai diet ya. Dan juga teman-teman yang mau tahu gimana diet aku yang aku lakuin dalam sebulan sebelumnya, bisa lihat di video sebelumnya juga. Teman-teman semangat, jalanin terus pola hidup sehat ini supaya kehidupan kita menjadi lebih bergairah, menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih berarti. Thank you teman-teman udah dengerin aku, semoga bermanfaat. Sekali lagi, aku gak bosan-bosan pengen nyemangatin teman-teman untuk memulai dan terus jalanin. Start now and keep going, oke? Dadah!